mengenai kota Efesus, memang di dalam Kekaisaran Romawi, Roma adalah kota utama. Tetapi menurut Strabo, sejarawan itu, Efesus adalah kota yang kedua di dalam seluruh kerajaan Romawi. Nah, itu berarti cukup makmur, cukup berjaya kota Efesus. Efesus itu ada pelabuhan dan ada 3 jalan raya yang bertemu di Efesus sehingga pasar-pasar Efesus penuh dengan barang-barang yang datang dari jauh dan pelabuhan dan jalan di situ dipakai untuk mengirim dan menjual barang di dalam pasar-pasar yang juga jauh. Pelabuhan dan jalan raya itu mendatangkan kekayaan pada kota Efesus. Memang pelabuhan itu sangat penting, tetapi ada masalah. Karena sungai Kaister membawa banyak lumpur dari gunung-gunung, bukit-bukit dan lembah-lembah pedalaman. Lama-kelamaan, pelabuhan Efesus menjadi sangat dangkal sehingga pada tahun 150 sebelum Masehi dan pada tahun 50 Masehi harus digali, dibersihkan, diperdalamkan karena lumpur-lumpur yang merusak pelabuhan. Efesus dihormati oleh Roma dengan beberapa cara. Efesus dianggap kota bebas. Tentara tidak ditempatkan di situ. Juga pengadilan rutin diadakan di Efesus untuk mengurus kasus-kasus hukum yang penting bagi mereka di Efesus. Juga Efesus dikasih suatu kehormatan namanya pendaratan pertama. Artinya, setiap kali gubernur provinsi Asia mau mengunjungi kota-kota di provinsi Asia, menurut tradisi dan hak Efesus, gubernur harus mendarat pertama di Efesus. Karena lama-kelamaan pelabuhan Efesus sulit dipakai, Smyrna yang mempunyai pelabuhan yang sangat dalam dan kuat, minta hormat itu, hak itu di-offer kepada mereka, tetapi Roma menolak dan Efesus mempunyai hak istimewa ini bahwa gubernur harus pertama datang ke Efesus. Jika mau melihat banyak foto dari Efesus dan kebanyakan kota-kota, 7 kota ini, boleh ke website kami, DAVA.hagalb.org, lalu ada tab fotos. Klik di tab fotos dan saudara boleh melihat banyak foto dari ketujuh kota pasal 2 dan pasal 3 ini. Efesus sekarang hanya reruntuhan. Banyak, tapi bukan semua, tapi banyak dari reruntuhan itu sudah dibersihkan dan diperbaiki oleh ahli-ahli arkeolog sehingga turis suka kunjungi reruntuhan itu. Jika saudara sempat ke sana, saudara masuk di sana dan guide saudara akan merujuk pada reruntuhan yang teater. Teater itu gedung wali kota di mana Dewan Kota duduk dan membahas urusan-urusan pemerintahan Efesus. Salah satu jalan penting di Efesus adalah Jalan Churetes, dan saudara boleh berdiri di bagian atas dari Jalan Churetes. Gebura Hercules ada di belakang saudara. Saudara melihat Jalan Churetes turun. Kiri dan kanan dari Jalan Churetes itu ada banyak pilar dan juga patung. Pilar dan patung itu didirikan untuk menghormati tokoh-tokoh kota Efesus yang layak dihormati menurut kota, menurut pemerintahan. Juga saudara melihat trotoar, sidewalk, di sebelah kiri dari jalan itu
Itu terdiri dari mosaik yang sangat bagus susunannya, menyatakan kekayaan kota Efesus. Turun ke bawah di Jalan Churetes, ada gedung perpustakaan Celsus, didirikan sesudah zaman Yohanes. Belok ke kanan, ada satu pintu gerbang besar, masuk ke situ, di situ ada daratan pasar Efesus. Lewat pasar itu, jalan terus, kita ke teater Efesus. Teater Efesus cukup besar. 25.000 orang boleh duduk di teater itu. Dan walaupun duduk di tempat paling atas, masih dapat mendengar kata-kata mereka yang main apa di bawah itu. Musik atau sandiwara atau apa. Kata-kata mereka dapat didengar, mudah didengar. Walaupun zaman itu belum ada mic dan sebagainya, tidak apa-apa. Akustik dari teater itu bagus. Melihat di sebelah kanan ada jalan pelabuhan. Jalan pelabuhan itu jalan berakhir. Berakhir di ladang. Dulu ada pelabuhan di situ. Sekarang laut tak dapat dilihat begitu jauhnya karena lumpur dari sungai itu. Dulu ada pelabuhan yang bagus di situ. Satu gedung yang sangat dihargai oleh bukan orang Kristen, oleh mereka di Efesus, pada umumnya di Efesus, adalah kuil Artemis, Dewi Artemis. Di luar kota, kuil itu sangat besar, ukurannya tidak dapat dipastikan, tetapi dugaan yang paling kecil adalah 115 meter kali 55 meter. Cukup besar mengingat bahwa ini bangunan yang terdiri hanya dari batu. Dan itu mereka sangat bangga. Kita dapat membaca mengenai kebanggaan penghuni Efesus terhadap kuil Artemis ini di dalam Kisah Para Rasul pasal 19. Ada satu hubungan, kaitan antara kuil Artemis dan surat Tuhan kepada jemaat di Efesus ini. Di akhir surat, Tuhan memberi janji, barang siapa menang, ia akan makan dari pohon kehidupan. Ternyata di kuil Artemis ada juga satu pohon yang sangat penting. Hemer, sarjana yang namanya Hemer, berkata mungkin, tidak pasti, tapi mungkin pohon di kuil Artemis juga disebut pohon kehidupan. Tapi tidak jelas. Yang penting, kuil Artemis mempunyai pohon yang sangat penting bagi mereka. Dan Tuhan berkata dengan kata lain, seolah-olah Tuhan berkata, saya tidak mau kamu terlibat dengan kuil Artemis ataupun pohon yang ada di situ. Saya menawarkan suatu pohon yang lain, pohon kehidupan kepada kamu. Dan nanti kita melihat janji itu. Kuil itu dibangun dan dihancurkan beberapa kali. Sekali dihancurkan pada hari kelahiran Iskandar Agung. Kemudian menurut sejarawan Strabo, pada waktu Iskandar Agung kembali dari peperangan di sebelah timur, dia menawarkan segala kekayaan yang dia peroleh dari peperangan wilayah timur itu. Dia siap menyumbangkan semua kekayaan itu untuk membangun kembali kuil Artemis itu dengan satu syarat. Satu syarat. Syaratnya adalah bahwa nama Iskandar
harus diukir di tembok kuil yang akan dibangun dengan dana itu. Wah, ini menjadi masalah besar bagi pemimpin kota zaman itu, pada waktu saat itu. Mengapa menjadi masalah besar? Jika nama Iskandar diukir pada tembok dewa Artemis, maka menurut kepercayaan mereka, dewi itu menjadi sangat marah pada mereka di Efesus, menurut kepercayaan mereka. Jangan dewi itu jadi marah terhadap kita, mereka pikir. Tetapi, sebaliknya, jika penawaran Iskandar Agung itu ditolak, nanti Iskandar marah. Dan jangan Iskandar itu juga berbahaya. Mana lebih berbahaya? Iskandar Agung marah pada kita atau Dewi Artemis marah pada kita? Jadi apa yang mereka berkata? Mereka berkata, oh, tidak layak satu dewa membangun kuil untuk Dewi. Dan memang dalam kepercayaan mereka, dewa tidak menyembah dewa, dewa tidak membangun kuil untuk dewa. Jadi mereka dengan kata-kata yang menyenangkan Iskandar Agung, mereka menyebut dia sebagai dewa, dia senang. Dan uangnya ditolak. Dan Dewi Artemis tidak menjadi marah. Jadi pandai jawaban mereka. Itu satu cerita mengenai kuil Artemis itu. Menurut peribahasa Yunani zaman itu, matahari melintasi langit, matahari tidak melihat sesuatu yang lebih agung daripada kuil Artemis. Menurut peribahasa mereka sangat bangga dengan kuil Artemis. Bacalah Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 35. Mereka percaya bahwa patung Artemis itu jatuh dari surga. Mengenai kepentingan kota Efesus dalam perkembangan gereja zaman Rasuli, saudara boleh membaca Kisah Para Rasul pasal 18 sampai 20, 1 Korintus pasal 15 ayat 32 dan 16 ayat 8, 1 Timotius pasal 1 ayat 3 dan 2 Timotius pasal 4 ayat 12. Masa kini, sekali lagi, itu hanya reruntuhan. Banyak turis suka pergi melihat reruntuhan di situ. Ada juga turis Kristen yang suka melihat reruntuhan kota di mana dulu Rasul Paulus dan Rasul Yohanes melayani. Jika saudara pergi keluar reruntuhan kota Efesus dan berdiri di atas suatu bukit tertentu, di depan saudara melihat satu daratan, ada pohon, dan di sebelah kiri ada satu pilar cukup tinggi. Pilar itu didirikan oleh arkeolog untuk menyatakan, menandai tempat kuil Artemis. Yang sekarang tidak ada kuil, ada beberapa batu saja. Di belakang saudara, jika saudara berdiri di situ, melihat di depan tempat kuil, di belakang saudara ada reruntuhan gereja. Dan di tengah-tengah reruntuhan itu, ada tempat, ada 4 pilar kecil, dan ada penjelasan ditulis di situ, kubur Rasul Yohanes. Memang menurut tradisi, Yohanes sebelum dan sesudah dibuang ke Pulau Patmos, Yohanes melayani di Efesus. Ada rumah di mana Maria hidup menurut tradisi gereja. Dan menurut tradisi gereja, Yohanes mati di Efesus, dikuburkan di tempat itu.